Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf. Kita akan mulai dengan belajar mengenai unit terkecil yang menyusun sistem saraf, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf itu tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel pertama kalian udah sering dengar, yaitu neuron. Dan jenis sel kedua mungkin rada jarang kita dengar, yaitu neuroglia. Tapi meskipun kita itu lebih sering dengar kata neuron dalam pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih banyak loh dibandingkan neuron. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Neuron itu apa dan neuroglia itu apa sih? Kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal ini maksudnya gimana? Ya misal, kalau kamu mau gerakin tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu agar tangan kamu ini bisa gerak-gerak. Atau misal, jari kamu lagi ngeraba sebuah permukaan yang kasar. Misal permukaan kayu yang kasar. Maka neuron-neuron pada daerah jari kamu itu akan mengirim sinyal ke otak kamu. Agar otak kamu dapat menginterpretasi bahwa kayu ini permukaannya kasar. Jadi neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi. Dan informasinya itu berupa sinyal tadi. Nah, berbeda dengan neuron yang bisa ngirim-ngirim sinyal, kalau neuroglia, dia itu nggak bisa ngirim sinyal. Neuroglia akan berperan sebagai semacam cheerleader untuk neuron yang lagi kerja keras mengirim-ngirim sinyal. Neuroglia ini bakal ngasih nutrisi ke neuron. Dia akan ngasih oksigen ke neuron. Pokoknya dia akan mendukung dan juga melindungi neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Nah, sel-sel saraf kita, yaitu neuron dan neuroglia tadi, akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai the central nervous system. Central kan pusat, nervous itu saraf. Nah, dan sistem saraf pusat ini tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Kalau dalam bahasa Inggris, sumsum tulang belakang ini kita sebut sebagai the spinal cord. Dan tentu karena dia itu namanya central nervous system atau sistem saraf pusat. Berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron. Banyak banget ya. Dan otak ini terletak di dalam tengkorak kita. Dan lebih tepatnya itu dia terletak di dalam yang namanya cranial cavity. Cavity itu artinya adalah rongga dan cranial, krani itu artinya adalah brain case atau tempat menyimpan otak, kontainer otak gitu. Jadi otak itu terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak kita yang disebut sebagai the cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak kita sebut sebagai tulang kranial atau cranial bone dan ada 8 buah tulang. Tulang kranial yang letaknya itu di daerah belakang bawah kita sebut sebagai tulang oksipital. Dan pada tulang oksipital ini terdapat sebuah foramen atau lubang ya. Lubang itu artinya foramen. Dan foramen itu kita sebut sebagai foramen magnum. Magnum itu artinya besar. Jadi foramen magnum berarti lubang yang besar. Nah,
Melalui foramen magnum inilah otak kita dan sumsum tulang belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita itu tersusun dari 100 juta neuron. Lalu sumsum tulang belakang dilindungi oleh vertebral column. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ya dia dilindungi oleh tulang belakang kita. Jadi posisinya seperti ini. Sumsum tulang belakang itu seperti ada di dalam tulang belakang kita. Oke, Brainy Pandas. Divisi sistem saraf berikutnya adalah sistem saraf tepi. Atau kalau dalam bahasa Inggris, the peripheral nervous system. Peripheral itu artinya tepi. Dan sesuai dengan namanya, sistem saraf tepi, ya kan? Berarti kan tepi kan artinya itu adalah ujung-ujung atau ekstremitas, ya kan, dari sesuatu. Jadi ujung dari tubuh kita, ekstremitas dari tubuh kita. Berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu nggak ngumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat. Melainkan dia itu akan menyebar atau dia akan extend ke tepi-tepi atau ujung-ujung dari tubuh kita. Bisa juga kita ngomongnya gini, kalau sistem saraf tepi adalah segala jaringan saraf yang letaknya itu di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari beberapa komponen, tapi kita pada video ini akan fokus kepada nervus saja. Sebelum kita masuk mengenai nervus, kita mesti paham dulu anatomi dari neuron. Jadi aku akan mengulang sedikit mengenai anatomi neuron. Oke, ini secara singkat. Pada neuron ini kan ada bagian yang kayak jaring-jaring yang keluar-keluar seperti ini. Ya, ini kita sebut sebagai dendrit. Dan tugasnya dendrit adalah untuk menerima stimulus yang nanti akan merangsang neuron ini untuk mengirim sinyal. Lalu struktur yang nyambung dengan dendrit ini yang memiliki inti sel itu adalah soma atau badan sel dari neuron. Lalu dari badan sel ini akan muncul struktur yang kayak buntut panjang. Kita sebut ini sebagai akson. Dan di ujung akhir akson itu adalah akson terminal. Terminal itu artinya adalah akhir, jadi batas akhir dari akson. Oke, kita akan bahas mengenai anatomi neuron secara lebih lengkap di video-video Brainy Panda di masa depan. Tapi sekarang kita kembali lagi ke salah satu komponen penyusun sistem saraf tepi, yaitu nervus. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson. Ya, ratusan sampai ribuan akson bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi kalau kamu ngelihat struktur ini satu tabung, ini nervus. Dan kalau kamu lihat ada yang tabung tipis yang keluar dari nervus ini, itu adalah satu buah akson. Dan di dalam nervus ini ada ratusan sampai ribuan akson ini. Dan di sekelilingnya kamu bisa ngelihat ada pembuluh darahnya itu, yang merah arteri dan yang biru itu vena. Nervus ini ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan spinalis. Dan dari namanya, kalian bisa tebak. Cranialis, crani, brain, case, ya kan? Berarti berhubungan dengan otak. Berarti nervus cranialis itu berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Lalu nervus spinalis, kalian bisa tebak. Spinal, kan berarti spine atau tulang belakang. Berarti nervus spinalis itu berasal dari sumsum tulang belakang dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Lalu setiap nervus ini akan menginervasi atau dia akan berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita.
Oke Brainy Pandas, sekian dari video pada hari ini. Jika kalian senang dengan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol thumbs up. Dan jika kalian ingin mendukung Brainy Panda, jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.